Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi selanjutnya di bab kedua, yaitu mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum mempelajari bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Ibu ingatkan kembali mengenai sistematika Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen itu berbeda ya anak-anak. Jika sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar terdiri dari pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan, maka sesudah diamandemen pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, sistematika Undang-Undang Dasar itu menjadi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh atau bagian pasal-pasal. Sementara bagian penjelasan yang pokok-pokok itu dimasukkan ke dalam bagian batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, anak-anak, agar kalian dapat memahami kedudukan Undang-Undang Dasar, maka ada beberapa hal yang perlu anak-anak pelajari dan perlu anak-anak pahami terlebih dahulu. Apa saja beberapa hal tersebut? Nah, beberapa hal tersebut yaitu anak-anak harus memahami apa itu konstitusi. Kemudian selain itu juga anak-anak harus memahami apa itu konvensi atau hukum dasar yang tidak tertulis, dan juga anak-anak perlu memahami pembagian konstitusi ya anak-anak. Nah, baiklah, kita masuk terlebih dahulu pada pengertian dari konstitusi atau pada makna dari konstitusi. Konstitusi memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar itu hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis ya. Di sini pengertian dari konstitusi itu adalah hukum dasar yang berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang aspek-aspek mendasar dalam kehidupan suatu negara, seperti pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar warga negara. Nah, yang perlu anak-anak garis bawahi di sini adalah bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar ya. Yang namanya hukum dasar berarti yang tertuang dalam peraturan tersebut atau dalam hukum dasar tersebut adalah hal-hal yang pokok saja, bukan hal-hal yang rinci. Nah, hal-hal yang pokok itu seperti apa? Seperti aturan atau ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah dan juga aturan mengenai jaminan hak asasi manusia. Nah, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu merupakan salah satu hukum dasar yang tertulis yang dimiliki oleh negara Indonesia, anak-anak ya. Kenapa disebut dengan hukum dasar yang tertulis? Karena ada hukum dasar tidak tertulis yang juga diacu oleh negara Indonesia, anak-anak, di mana hukum dasar yang tidak tertulis itu merupakan sebagian dari konstitusi. Jadi konstitusi itu terdiri dari hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dan hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut dengan konvensi ya anak-anak ya. Nah, kenapa Undang-Undang Dasar ini disebut sebagai hukum dasar atau konstitusi yang tertulis? Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945
disebut sebagai konstitusi atau hukum dasar yang tertulis itu karena dituangkan dalam suatu dokumen yang resmi ya anak-anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu disebut dengan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis. Nah, di samping konstitusi atau hukum dasar yang tertulis, di Indonesia ini juga terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yang disebut dengan konvensi ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ibu berikan contoh salah satu konvensi yang ada di Indonesia, yaitu adalah pidato kenegaraan Presiden menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Apabila anak-anak cermati dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, maka anak-anak bisa melihat bahwa tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai tugas Presiden untuk menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di hadapan para DPR setiap tahun menjelang proklamasi kemerdekaan ya. Tetapi hal tersebut hampir selalu dilakukan oleh Presiden. Nah, itulah yang disebut dengan kebiasaan ketatanegaraan atau yang disebut dengan konvensi ya anak-anak. Anak-anak bisa mencari contoh konvensi lainnya ya anak-anak ya di berbagai sumber. Nah, gunanya apa sih konvensi ini? Konvensi ini digunakan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan ya anak-anak ya. Nah, kita masuk pada pembagian konstitusi secara umum ya anak-anak ya. Konstitusi itu dapat dibedakan berdasarkan bentuknya dan juga berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan bentuknya, konstitusi terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis ya anak-anak ya. Apa itu konstitusi tertulis? Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam satu naskah yang telah diratifikasi atau disahkan oleh lembaga legislatif. Nah, contohnya Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis di samping konvensi ya. Kemudian yang kedua berdasarkan bentuknya itu ada konstitusi tidak tertulis. Jadi yang dimaksud dengan konstitusi tidak tertulis di sini adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam satu naskah dokumen resmi ya, melainkan tersebar dalam beberapa dokumen atau tersebar di dalam beberapa aturan ya, seperti konvensi, kemudian keputusan pengadilan, kemudian dalam perjanjian atau dalam undang-undang biasa. Nah, contoh negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis yaitu negara Inggris ya anak-anak ya. Inggris ini memiliki konstitusi yang tersebar dalam beberapa dokumen ya, seperti Magna Carta dan Bill of Rights ya. Kemudian pembagian konstitusi berdasarkan sifatnya itu terdiri dari konstitusi yang fleksibel atau luas dan konstitusi yang rigid atau kaku. Konstitusi yang fleksibel atau luas itu adalah konstitusi yang tidak memerlukan cara-cara khusus atau istimewa untuk mengubahnya dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kebalikannya dari konstitusi yang fleksibel atau luas yaitu konstitusi yang rigid atau kaku. Konstitusi yang rigid atau kaku adalah konstitusi yang memerlukan cara-cara khusus atau istimewa untuk mengubahnya dan sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Nah, meskipun Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sesuai dengan pasal 37 yang mengatur mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, diperlukan cara-cara khusus untuk mengubah Undang-Undang Dasar, tetapi masih dapat diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya anak-anak ya. Oke, kemudian apa yang mendasari suatu negara itu harus memiliki hukum dasar atau memiliki konstitusi? Menurut Bryce, ada beberapa alasan suatu negara itu harus memiliki hukum dasar atau harus memiliki konstitusi. Nah, beberapa alasan tersebut yaitu yang pertama, adanya kehendak warga negara untuk memiliki undang-undang dasar agar hak-haknya terjamin dan agar tindakan penguasa negara dapat dibatasi dengan undang-undang dasar. Nah, di sini yang menginginkan undang-undang dasar itu adalah warga negara ya anak-anak ya. Anak-anak dapat mengingat-ingatnya pada kalimat yang ibu beri tanda atau garis merah ya anak-anak ya. Kemudian alasan lainnya suatu negara itu harus memiliki undang-undang dasar atau memiliki hukum dasar yaitu adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin berjalannya sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu akan dapat berjalan apabila suatu negara memiliki patokan atau memiliki acuan untuk menjalankan roda pemerintahannya, yaitu salah satunya dengan mengacu pada undang-undang dasar yang telah dimiliki oleh suatu negara tersebut. Kemudian yang ketiga, alasan suatu negara harus memiliki hukum dasar yaitu adanya kehendak dari para pembentuk negara baru. Yang dimaksud dengan negara baru di sini adalah negara yang baru merdeka ya anak-anak. Agar apa? Agar terdapat kepastian dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Sama halnya dengan poin nomor 2 tadi ya, supaya ada kepastian, ada acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan ketatanegaraan, maka harus ada hukum dasar yang dijadikan patokan atau acuan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian alasan yang keempat adalah adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerja sama. Nah, berdasarkan pendapat Bryce di atas, maka alasan apa yang mendasari Indonesia harus memiliki hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945? Nah, alasan yang paling tepat di sini adalah alasan yang nomor 3 ya anak-anak, yaitu adanya kehendak dari para pembentuk negara baru atau para pendiri negara agar terdapat kepastian dalam penyelenggaraan ketatanegaraan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum disahkannya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, Undang-Undang Dasar ini telah dibahas dan telah dibentuk oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang kemudian disetujui dan disahkan di sidang PPKI ya anak-anak. Jadi di sini ada peran dari atau ada kehendak dari para pendiri negara untuk memiliki suatu hukum dasar agar dapat menjadi acuan atau dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Nah, dari penjelasan mengenai apa itu konstitusi, kemudian apa itu konvensi, bagaimana pembagian konstitusi, kemudian bagaimana dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, dengan mempelajari itu semua,
akhirnya dapat kita ketahui bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, yang pertama, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar tertinggi dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, yang kedua, oleh karena kedudukannya sebagai sumber hukum dasar yang tertinggi dan yang tertulis dalam dokumen resmi, maka setiap peraturan perundang-undangan lainnya di bawah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu seperti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, dan juga peraturan daerah provinsi serta peraturan daerah kabupaten atau kota, itu harus bersumberkan pada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika suatu undang-undang itu diduga materi muatannya ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945? Nah, jika ada suatu undang-undang yang diduga materi muatannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, maka peraturan tersebut dapat diajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi atau MK, yang mana salah satu tugas MK itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ya, seperti itu penjelasan dari Ibu mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar yang diawali dengan pengertian konstitusi, kemudian dengan bagaimana konstitusi yang ada di Indonesia, sampai dengan apa alasan yang mendasari Indonesia harus memiliki konstitusi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga dengan penjelasan dari Ibu kalian lebih memahaminya. Silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan pada pertemuan hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Dan terima kasih sudah menyimak video penjelasan dari Ibu sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.